Jadi jangan lupa pakai Zain untuk kata kerja yang menunjukkan pergerakan dan pakai haben untuk sisanya. Nah, terus kok misalnya makan sambil jalan-jalan, esen itu berarti pakai Zain dong, kan bergerak. No, pokoknya Essen itu harus pakai haben, nggak bisa pakai Zain. Nah, terus aku pernah baca nih, ich habe das Auto gefahren. Berarti fahren tuh sebetulnya pakai haben atau pakai Zain sih? Nggak, pokoknya tuh apa ya, itu salah. Faran tuh mesti pakai Zain, bukan pakai haben. Nah, terus gimana dong? Ini banyak banget fahren bisa pakai haben, bisa pakai Zain. Jadi solusinya tuh mesti apa? Ya gitulah caranya, kita satu-satunya cara adalah mesti dihafal. Gus Koron herzlich willkommen, selamat datang kembali di channel YouTube-nya Hertoni. Kalau kalian misalnya pernah mengalami kebingungan seperti tadi, kapan menggunakan haben dan kapan menggunakan Sein dalam membuat kalimat lampau dalam bahasa Jerman, maka video ini saya akan menjelaskannya untuk kalian semua perbedaannya itu seperti apa. Tapi sebelumnya, saya ingin siap-siap dulu karena mungkin di video ini bisa jadi apa yang saya ucapkan akan berbeda dengan apa yang guru kalian sampaikan. Dan siap-siap saya bakal jadi bulan-bulanan semua guru Jerman di seluruh Indonesia. Pertama-tama kalau kalian misalnya lupa sebetulnya gimana cara membuat kalimat lampau dalam bahasa Jerman, ada satu cara yakni menggunakan Präteritum atau menggunakan Partiziп zwei. Präteritum itu gampang, hanya subjek plus predikat plus mungkin objek dan keterangan. Tapi kalau kita mau Partiziп zwei yang bisa digunakan dalam bentuk lisan atau percakapan, maka strukturnya adalah subjek plus kata bantu haben atau sein plus objek plus keterangan, lalu diakhiri juga dengan kata kerja utama tapi diubah dalam bentuk Partiziп zwei. Memang jelas Partiziп zwei ini adalah sesuatu yang jelas yang nggak bisa diubah dan satu-satunya cara untuk mengingatnya adalah dengan cara menghafalnya. Sekarang permasalahannya, kapan kita pakai haben dan kapan kita pakai Sein? Saya akan memberikan kalian semua itu sebuah konsep yang baru yang agak berbeda dengan guru kalian. Yakni, ada konsep yang mengenai kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Transitif itu adalah kata kerja yang dalam hakikatnya itu selalu memerlukan sebuah objek. Contohnya, kalau saya cuma ngomong, saya main, tapi kita nggak ngomong mengenai apa sih yang saya mainkan, maka itu bukanlah sebuah objek lengkap. Sedangkan kata kerja intransitif adalah sebuah kata kerja yang dia tidak memerlukan sebuah objek. Artinya adalah subjek itu hanya bisa melakukan sesuatu. Contohnya seperti terbang, tidur, lari. Kalau misalnya dia transitif, maka 99,9% kata kerjanya itu menggunakan kata bantu haben dalam membentuk kalimat masa lampau. Sedangkan untuk kata kerja intransitif, dia bisa Sein atau bisa juga haben. Dan di sini adalah di mana guru kalian itu baru benar. Saya coba kasih contoh seperti ini. Kalau kita misalnya ngomong saya makan, ich esse einen Apfel. Saya makan sebuah apel. Kalau misalnya mau kita makan apelnya sambil duduk, atau kita mau makannya sambil kita nyetir mobil, atau makannya kita sambil jalan kaki, lewatin koridor, maka dia tetap pakai haben. Nggak peduli pergerakannya itu seperti apa, karena sudah ada objek yang dipegang. Nah, sedangkan untuk intransitif itu memang di sini guru kalian benar, karena secara kebetulan banyak banget kata yang menunjukkan pergerakan itu intransitif atau tidak memerlukan sebuah objek. Contohnya seperti laufen, springen, gehen, fliegen, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa di sini juga bahwa ada kata yang bersayap yang bisa fungsinya itu berupa transitif atau juga berupa intransitif. Contohnya seperti fahren. Fahren itu bisa berbentuk seperti ini contohnya. Kalau misalnya saya menumpang naik transportasi umum dan bukan saya yang berada di posisi kemudinya. Contohnya, ich bin mit dem Bus nach Hause gefahren. Saya pergi dengan bis pulang ke rumah. Berarti di sini saya nggak memegang sebuah objek. Sedangkan kalau kita ngomongnya, ich fahre das Auto nach Hause, atau saya menyetir mobil pulang ke rumah, maka disinilah baru karena saya di sini yang memegang sebuah objek dan objek itu adalah mobil yang saya setir, maka Partiziп zwei-nya menjadi ich habe das Auto nach Hause gefahren. Di sini dimana kalian tuh perlu lihat konteksnya itu lebih lanjut. Inilah makanya kenapa banyak banget di buku yang textbook bahasa Jerman yang mungkin kalian sering lihat di SMA itu selalu fahren. Itu memakai kosakata pakai sein. Padahal yang benernya itu ada tergantung konteksnya itu seperti apa.
Nah, terus gimana dong dengan beberapa kata kerja lainnya yang emang udah menunjukkan pergerakan dan juga intransitif? Seperti saya menari atau ich habe getanzt atau saya tadi pergi jogging. Ich habe gejoggt. Itu sebetulnya gimana dong? Masa kenapa pada pakai habe atau malah pakai sein? Di sini sebetulnya dia itu dimana kalian perlu tahu konteksnya dalam bahasa Jerman, dan inilah dimana kalian memerlukan sebuah kamus yang namanya kamus Jerman-Jerman, seperti contoh dari Pons atau dari Langenscheidt. Tanzen, kalau dalam konteksnya adalah dia hanya muter-muter di suatu tempat, tapi dia nggak berpindah ke ruangan, maka dia tetap memakai haben. Sedangkan kalau dia tanzennya itu dengan cara kalian tuh berpindah suatu tempat dengan cara kalian menari, mau sambil lompat-lompat atau kalian itu seperti apa, kalian itu baru memakai sein. Contohnya, wir sind auf die Bühne getanzt. Wir sind auf die Bühne getanzt. Kami menari ke atas panggung. Karena itu pastinya menunjukkan sebuah pergerakan. Contohnya, kita tuh mungkin dari bawah panggung, tapi kita naik ke atas panggung. Atau dari backstage, kita ke panggung dengan cara kita menari. Sedangkan, kalau kita menari hanya di atas panggung dan kita tidak pindah ke tempat lain, maka baru di sini kita memakai haben. Contohnya, wir haben auf der Bühne getanzt. Wir haben auf der Bühne getanzt. Kalau kalian misalnya ingat mengenai preposisi wohin atau wo, akusatif atau datif yang menunjukkan kemana dan di mana sesuatu terletak, di sinilah letak perbedaannya. Kalau kalian lupa bagaimana cara memakainya, kalian bisa silahkan lihat video di atasnya sini. Nah, sekarang dengan jenis-jenis olahraga seperti geschwommen, terus gelaufen, gejoggt, dulu memang tendensinya adalah juga sama seperti itu. Tapi sekarang, untuk biar nggak bingungin, banyak kan sekarang mereka memerlukan semua itu memakai kata sein. Karena otomatis kalau dipikirin secara logika, joggen, schwimmen, itu semua menunjukkan sebuah pergerakan. Kalian nggak bisa cuma kayak berenang, tapi hanya berenang-berenang tuh cepat-cepat di satu titik, melainkan kalian tentunya harus bergerak ke suatu tempat. Atau kalau kalian misalnya joggen, nggak mungkin kalian hanya asumsinya orang tuh hanya joggen di tempat, melainkan kalian tuh pasti joggen bergerak dari tempat kalian berdiri sekarang ke suatu tempat, bahkan kalaupun kalian misalnya kembali ke tempat kalian sekarang. Tapi, kalau kalian misalnya mungkin pernah dengar di Jerman ich habe gejoggt atau ich habe geschwommen, jangan kaget karena itu memang adalah konteks bahasa zaman dulu yang sekarang sudah diubah menurut standar. Tapi ya karena orang tua males dan gak biasa ngomong, maka itulah yang mereka ngomong. Jadi, jangan kaget, tapi lakukan aja yang benar. Nah, terus gimana dong dengan misalnya yang kata-kata seperti bleiben? Ya, bleiben itu sebetulnya nih kasus yang agak susah juga sih, karena banyak yang, kalau misalkan website yang saya cari dan bahasa Jerman itu yang tidak memberikan banyak penjelasan. Tapi menurut saya adalah seperti ini. Logikanya tuh adalah kayak, kita tuh memikirkan kalau, oh, gue tuh mungkin pengen pindah posisi. Tapi nggak jadi deh, aku bakal tetap di sini aja. Maka dia tetap menggunakan sein. Jadinya ist geblieben. Ich bin hier geblieben. Dan satu lagi jangan lupa bahwa ada penggunaan lain dari kata bantu sein. Sekali lagi, intransitif, tapi selain dia menunjukkan pergerakan arah, dia juga menggunakan sebuah pergerakan status. Contohnya dari kecil menjadi gede, dari lahir menjadi mati. Contohnya, untuk mati, sein gestorben, karena dia artinya itu adalah dari kita ada di dunia ini, kita menjadi tidak ada di dunia ini. Lahir, sein geboren, karena dari tidak ada di dunia ini menjadi ada di dunia ini. Gewachsen artinya bertumbuh. Sein gewachsen artinya adalah dia tumbuh menjadi kecil menjadi besar. Sekaligus dia menunjukkan itu artinya adalah perubahan sifat atau perubahan status. Dan oh ya, saya lupa jelasin sebetulnya yang 0,1% kata kerja transitif yang pakai sein. Nah, ini berlaku untuk kata kerja sein, terus werden dan juga bleiben. Dan ini dalam konteks contohnya, kalau dia misalnya dia tuh menunjukkan sebuah jati diri dari sebuah subjek. Jati diri itu maksudnya contohnya, kalau saya ngomong, saya adalah seorang mekaniker. Ich bin ein Mechaniker. Dia, kata sein-nya itu menunjukkan adalah sebuah jati diri. Kalau misalnya kalian ingat pelajaran kapan kita memakai kata sein. Dan kata sein ini tidak mengubah status sebuah mekaniker. Selain dia menunjukkan bahwa mekaniker itu adalah jati diri dari sebuah subjeknya ini. Mit 18 bin ich Student geworden. Mit 18 bin ich Student geworden. Artinya adalah dalam umur 18 itu saya menjadi seorang mahasiswa.
Tapi sekali lagi ini juga menunjukkan sebuah jati diri dari saya. Dia dengan menunjukkan sebuah mahasiswa itu berarti sayanya yang diubah. Das Rätsel ist eine Mystery geblieben. Das Rätsel ist eine Mystery geblieben. Teka-teki itu tetaplah menjadi sebuah misteri. Dan sekali lagi ini juga menunjukkan sebuah jati diri. Karena misteri ini tidak mengalami perubahan bentuk atau sebuah perubahan sifat, perubahan status dari kata bleiben ini yang dilakukan oleh Rätsel ini. Berarti artinya adalah Rätsel itu tidak membuat sesuatu kepada sebuah misterinya ini, melainkan dia tetap menunjukkan jati diri dari subjeknya ini. Sehingga dia itu adalah mengapa dia memakai kata sein untuk ketiga kata ini, yakni sein, bleiben, dan juga werden. Nah, sekarang jadi kesimpulannya, kapan kita pakai haben dan kapan kita pakai sein? Semuanya yang transitif selalu memakai haben, kecuali untuk kata kerja yang tadi saya bilang memakai sein. Sedangkan kalau untuk intransitif, kalau misalnya dia tidak menunjukkan perubahan arah atau perubahan sifat, maka dia memakai haben. Sedangkan kalau sein, intransitifnya yang menunjukkan perubahan posisi, lalu dia menunjukkan perubahan sifat. Dan kalau misalnya dia itu adalah kata dasarnya adalah sein, bleiben, dan juga werden. Nah, itu dia ada perubahan yang sebenarnya kapan kita menggunakan haben dan kapan kita menggunakan sein ketika kita membuat sebuah kalimat lampau yang sekali lagi kalimat lampau itu strukturnya terdiri dari subjek plus kata bantu haben atau sein plus objek plus keterangan plus kata kerja pokok dalam bentuk partizip 2. Untuk partizip 2-nya sekali lagi saya sarankan yang nggak ada cara lain selain dihafal. Kalau dia misalnya ada yang irregular atau ada yang regular, tapi untuk haben dan sein ini adalah bagian yang saya jelaskan di video kali ini. Semoga jelas. Tapi kayak lagi kalau kalian misalnya guru kalian protes, saya akan tunjukkan video ini dan saya sarankan untuk mereka coba untuk cek ke website atau video yang berbahasa Jerman. Saya hanya menyampaikan yang sebenarnya untuk kalian semua. Nah, sekian dari video ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau kalian emang merasa video ini bermanfaat dan kalian suka, jangan lupa tekan tombol like-nya dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe karena video ini seperti ini akan muncul untuk kalian setiap hari Jumat dan hari Selasa 2 minggu sekali. Akhir kata, aku Hertoni undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tschüss.